warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video learning jurnal pertemuan ke-13. Pada video learning jurnal kali ini saya akan membawakan sebuah cerita biografi dari seorang Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916, adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati secara luas di Indonesia. Dan pada tanggal 10 Desember 1964, dengan adanya surat keputusan Presiden nomor 314 tahun 1964 secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priyayi. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada 1916, Sudirman tumbuh menjadi seorang siswa rajin. Ia aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk program kepanduan yang dijalankan Muhammadiyah. Ia juga menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Sudirman sangat dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan pada 1936, ia memulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian mengepalai sekolah dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, Sudirman tetap mengajar pada tahun 1944. Ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang disponsori Jepang, menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan hingga kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat pertahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas. Yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pasukannya lalu dijadikan bagian divisi 5 pada Oktober oleh Panglima Angkatan Perang Sementara Urip Sumaharjo, dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut pada tanggal 12 November 1945. Dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar. Sedangkan Urip Sumaharjo yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir menjadi Kepala Staf Umum. Sembari menunggu pengangkatan, Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan makin kuatnya dukungan rakyat terhadap Sudirman, dan ia akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Selama 3 tahun berikutnya, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati yang turut disusun oleh Sudirman, dan kemudian Perjanjian Reville yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam agresi militer satu kepada Belanda, dan penarikan 35.000 tentara Indonesia. Ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada tahun 1946. Ia kemudian menyalahkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebab penyakit tuberkulosis. Karena infeksi tersebut, paru-paru kanannya
dikempeskan pada bulan November tahun 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki Yogyakarta. Pada saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman beserta kelompok kecil tentara dan dokter pribadi yang melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Awalnya mereka diikuti oleh pasukan Belanda, tetapi Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Solo, di dekat Gunung Lawu, dan tempat ini ia mampu memandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Kemudian ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Ia dilarang oleh Presiden Soekarno karena penyakit TBC yang dihadapinya kambuh. Ia pensiun dan pindah ke Magelang. Sudirman wafat kurang lebih dari 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Sekian dari video Learning Journal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.